Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini hari yang istimewa bagi saya karena hari ini bisa mengunjungi sahabat kita, penghobi ikan baru. Wah, penghobi ikan baru ini termasuk sultan ya guys, karena ikan yang ada di sini ini harganya lumayan, bikin godek-godek ini saya. Jadi perkenalkan sahabat kita penghobi ikan baru yang berada di kawasan Citraland, Surabaya, yaitu Bapak Albert ya. Ya. Pak Albert. Pak Albert, disapa teman-teman Pak Albert. Halo semuanya. Jadi Pak Albert ini adalah penghobi ikan koi baru yang ada di Citraland. Beliau ini kolamnya masih baru ya, ini baru running kurang lebih 2 minggu ya, Ya. 2 minggu, tetapi sejarah kelam dari kolam ini itu luar biasa ya. Tetapi semangat Pak Albert juga luar biasa. Beliau itu tidak gampang menyerah ya, Om ya. Jadi sejarahnya kolam ini dulu waktu rumah ini masih kosong, Pak Albert order gambar kerja di Koi TV Indonesia dan dikerjakan oleh tukangnya Pak Albert sendiri ya. Sudah ganti tukang berapa Pak Albert? Ada 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. 3 kali, tetapi ada kendala-kendala yang tidak bisa diselesaikan. Secara fisik pemipaan sudah benar, cuma ada sedikit teknis ya dirubah tanpa konfirmasi ya. Sehingga terjadi kesalahan dan ada sedikit kebocoran yang tidak bisa diselesaikan oleh ketiga pekerja itu, sehingga Pak Albert sebenarnya Pak Albert sudah mau memakai jasanya Pak Trisno ya. Cuma di PHP toh. Bukan di PHP Pak, memang antri. Memang antri ya. Sombong titik apa-apa lah. Apa-apa. Tetapi memang antri Pak Roni. Memang antri. Sorry Ya. teman-teman ya. Sebenarnya awal itu memang mau dikerjakan, maunya Pak Albert mau dikerjakan ke Pak Trisno, cuma karena Pak Trisno itu garapannya itu lumayan banyak, sehingga Pak Albert memakai jasa tukang yang lain. Sudah 3 kali gagal dan akhirnya bisa dikerjakan Pak Trisno dan seperti ini sekarang. Kalau boleh tanya-tanya sedikit Pak Albert, Ya. mulai Pak Albert suka koi itu sebenarnya ya apa? Dulu tuh sebenarnya saya suka itu karena orang tua saya. Orang tua saya itu punya pelihara ikan koi, tapi peliharanya di akuarium. Oh, di akuarium. Di akuarium. Saya tuh lihat-lihat internet, buku. Pelihara koi ini yang dilihat itu punggungnya, bukan badan dari sampingnya. Saya mikir kok aneh sekali. Tapi ya karena keterbatasan tempat, jadi ya masih belum bisa bikin kolam. Jadi intinya sudah lama ya. Iya, betul. Jadi sekarang ada tempat direalisasikan dan seperti ini hasilnya. Iya, tapi lika-liku banyak. Lika-likunya apa ya? Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya Pak. Hampir menyerah Pak Roni. Wah, hampir menyerah ya. Tapi memang betul Pak Roni, saya sendiri sempat panik ya. Sumber dari bawahnya besar. Jadi itu kendala utama dari pengerjaan kolam itu ya? Tingkat bocornya tinggi Pak ya. Ya, dari betul. awal. Jadi sumber air tanahnya itu memang deras sekali Pak? Iya.
Jadi itu masalahnya. Dan pengerjaan ini Pak Wawan sekarang ke Pak Trisno ya, itu butuh berapa hari mengerjakan ini? Kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu. Iya. Itu hanya renovasi, perbaikan kecil ya, dan mengatasi kebocoran ya. Yang pertama memang mengatasi kebocoran. Yang kedua ada upgrade pemipaan. Oh gitu, yang tadi salah itu ya diperbaiki. Sebetulnya dari desainnya Pak Roni nggak salah, cuman memang mungkin ada keterbatasan, mungkin bocor dan apa itu akhirnya dirubah. Oh gitu, karena nanti desainnya nabrak apa gitu, dirubah lah Pak Albert. Orangnya kan sibuk, jarang di tempat. Oh jarang di tempat. Jadi nggak bisa ngawasi sepenuhnya. Terus untuk kendala yang lain tidak ada ya, Pak? Kendala lain ini air PDAM. Oh ini air PDAM? Ya. Itu ada kaporitnya? Ya pasti, cuman yang di sini tinggi. Kaporitnya tinggi? Ya. Jadi kemarin kolam baru itu busanya luar biasa. Oh ini Surabaya guys. Dari Surabaya itu tahu sendiri PDAM-nya kualitasnya kayak apa. Kaporitnya tinggi. Tapi ikan ini masuknya berapa hari setelah air masuk? 3 hari. 3 hari ya? Ya 3 hari itu ikannya datang. 3 hari running baru masuk. Waktu masuk pertama ini prosesnya kayak apa Pak? Ya seperti biasa, saya rendam garam itu. Direndam garam dulu. Terus sama pakai sedikit obat. PK ya? PK untuk nyuci ikan aja. Oh nyuci ikan. Ada obat air itu. Ini. Nanti dipikirnya endos ya, kok ada ini ya. Rugi kita kalau nyebutkan merek. Ya, tutup aja lah mereknya. Enggak, teman-teman kalau tanya silakan. Ke Pak Roni monggo, ke saya monggo. Jadi itu teman-teman ya, sejarahnya untuk proses pembuatan kolam ini sehingga jadi seperti ini. Nah, terus untuk ikan ini Pak Trisno. Ya. Ini saya dengar ini ikan yang ada di sini itu kurang lebih, tapi jangan keras-keras ya. Ya. Sekitar 300 juta. Ya. Itu benar Pak? Betul. Oh, betul ya. Betul. Jadi Jadi ikan yang di sini size-nya berarti lumayan ya Pak? Pak Albert di bawah 60 hampir nggak mau. Oh nggak mau? Kemarin itu ada sowa bagus tak suruh ngambil size 40. Jadi mintanya ini 60 ke atas ini? 60. Bahkan yang pertama datang itu hampir 80 cm. Berani ya? Berani. Padahal ini kolam baru? Kolam baru, air baru? Nggak pernah pelihara koi bisa. Padahal kita kalau kolam baru ya teman-teman, itu kita isi ikan mujair dulu. Atau ikan emas dulu biasanya. Ikan emas dulu. Ya, itu kan mati apa tidak? Unen-unen Pak Roni. Gitu ya? Unen-unen ya apa ya? Yes. Orang itu kan lain lahan, lain cerita. Tapi mungkin ada yang jamin mungkin. Pak Trisno mungkin yang jamin. Tidak berani saya jamin ikan ratusan. Wah, ikan saya aja nggak segitu harganya. Jadi Pak Albert itu orangnya totalitas. Jadi kalau hobi ya sekalian nanti coba-coba begitu besar nggak sesuai. Iya. Begitulah kira-kira. Sekarang ini saya ke Pak Trisno, jelas yang lebih paham tentang kondisi kolam ini Pak Trisno. Saya mau mengulas sistem sirkulasi Pak Trisno. Ya. Sistem sirkulasi ini di sini ada berapa? Jadi BD? Sini aja. Dari sini Pak Rani ya. Nanti bottom drainnya ada 1. Itu pakai lubang berapa? 3 in. 3 in. Skimmernya 2 in kali 2. 2 in. Terus kali 2. Chambernya ada 6. Chambernya ada 6. Ya 6 sama ini waterfallnya saya isi oyster. Oh waterfall diisi oyster ya? Full oyster. Full. Terus untuk aerator pakai LP40. Aerator LP40. Ya. Terus untuk pompa? Pompanya kemarin berapa Pak ya? 26.000 ya? 26.000. 26.000. Nah, terus ini Pak Roni, kalau ada pertanyaan kenapa
LP40 ikannya jumbo-jumbo kan. Kita ini pakai Matala. Oh, ini pakai Matala. Membran. Enteng. Ya, membran yang bulat itu. Ya. Tempo hari mau pakai LP100 saya enggak mau. Sudah beli. Apa terlalu kuat? Ringan. Jadi air itu ini mombol-mombol ini LP40 bergejolak ya. Gini, ya. Oke guys, hari ini kita kita review chambernya ya Pak Wawan ya. Nanti kita buka chambernya, kita pakai media-media apa saja. Jadi biar sahabat-sahabat Koi TV Indonesia semuanya tahu medianya. Ini pasti kalau Pak Wawan yang bikin, yang merekomkan ini pasti nggak mahal lah. Untuk media ya. Nggak harus Crystal Bio kan. Oh, Pak Albert tadinya mau beli. Tapi saya enggak mau. Oh, gitu ya. Bukan saya enggak suka ya. Nanti takut 2-3 bulan kemudian Pak Albert teriak-teriak. Iya, komplain. Ya, kok jadi pasir gitu. Oke, teman-teman. Sekarang kita bongkar filternya ya. Oke, Pak, kita bongkar ya. Oke, Pak Wawan. Nah, di sini chambernya ada 6 ya. Ya. Berarti chamber pertama ini Pak ya? Ya, pertama ini. Pertama ini memakai full brush. Ya, sikat brush. Ini kurang satu Pak Roni. Oh, kurang satu. Ini patah belum beli. Lupa. Oh, gitu. Ya. Terus Pak Wawan kok menempatkan brush di sini itu alasannya apa, Pak? Dari pekerjaan saya yang sudah kan memang nggak pernah pakai brush. Nah ini Pak Albert sudah terlanjur beli. Oh gitu. Daripada nggak dipakai. Terus di bawahnya brush ini ada sistemnya Koi TV. Oh. Backwash gitu. otomatis. Oh, backwash otomatis. Pak Albert ketawa. Nah, ada teman yang tanya Pak Roni, biarin jelas sekarang. Kalau backwash otomatis ini pipanya langsung Pak. Ini dari sini menuju got. Ya. Ini langsung ke bawah tak kasih pompa. Oh ya. Ya jalurnya seperti itu teman-teman semua ya. Nah dari pertama brush ke chamber kedua. Chamber kedua. Ini ada apa saja di sini Pak? Yang bawah sendiri saya kasih batu apung. Batu apung. Terus 50%-nya oyster. Jaring nelayan sama oyster. Oh, ada jaring nelayannya? Ada di bawah oyster. Berarti ini posisinya tengah-tengah? Jaring nelayan tengah. Ya. Jadi tengah sebelum masuk ke chamber berikutnya. Tapi bawah tetap tataan ya? Tetap. Ada saya tataan. buatkan tataan. Terus masuk ke chamber ketiga. Itu hampir 90% batu apung. 90% batu apung, terus atasnya ini oyster biar enggak ngambang. Terus itu masih pakai angsa 2 in 3 kali ya. Ini sudah beda. Lah, ini tidak sesuai gambar ini. Ya. Tidak sesuai gambar dan aneh. Ya, tapi ini saya sudah minta izin ke Pak Albert. Oh gitu ya. Tapi Pak Albert ini bilang, ada apa ini? Nah, ini guys, yang aneh itu ini. Ada pipa 4 in. Ya. Di dalamnya ini ada pipa 2 in. Ada pipa 2 in. Ini sistem apa lagi nih yang dirubah sama Pak Wawan ini? Jadi ini belum masih baru ini. Sistemnya masih baru. Ini maksudnya ya apa ini? Boleh dijelaskan Pak Wawan ini? Ya. Kan pemipaan ini kan flow down Pak Roni ya, dari atas ke bawah ya. Flow up. Nah, flow up ini tapi chamber yang lama. Itu inputnya dari bawah, outputnya dari bawah juga. Oh, jadi kesalahan di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk backwash Pak Roni. Oh, ini untuk backwash. Ya, karena di chamber backwash itu naruh keninya terlalu mepet sama pembuangan chamber terakhir. Oh, jadi nggak bisa dipasang pipa. Nggak bisa. Jadi diakali. Saya akal, saya pakai pipa 4 in. Terus kalau backwash tinggal nyabut yang 2 in. Oh, maksudnya ya sepele. Ini guys. Maksudnya gini. Ini untuk teman-teman di rumah kalau mau mencontoh sistem ini ya, pipa backwashnya
ada di chamber ini hanya pengaman. Ya. Saya bilang pengaman apa? Ketika ini dicabut, biar media itu gak masuk. Ya. Kan gitu kan? Betul. Maksudnya, jadi mudah, pengoperasiannya itu mudah. Coba kalau ini nggak ada pipa ini 4 in, ketika dicabut, apa nggak masuk semua? Masuk kan? Jadi ini untuk mempermudah proses backwash ya Pak ya? Ya, benar. Oh, jadi itu, wah ini ilmu baru. Ilmu baru. Ya, ilmu memang baru. Sepele Pak. Tapi ya jadi, mohon maaf, kadang orang nggak paham. Ini ilmu baru ini ada ketika ada kesalahan. Ya. Iya kan? Jadi ada hikmahnya. Jadi kutekin lain. Saya juga tambah pinter, Pak. Oh iya. Ya. Akhirnya terciptalah, ditemukannya ilmu-ilmu baru. Ya. Seperti itu. Terus dari berarti ini flow down ya? Ya, kan dari flow up ya. Flow up ini flow down. Terus lah ini masuknya berarti airnya dari atas itu. Ya, dari atas. Masuk dari atas turun ke bawah, dibuang ke atas lagi. Oke. Karena ada kesalahan di chamber 4 itu. Mungkin tapi kameramen ya masalah ya. Bisa di shoot ini. Nggak masalah. Di situ ada pompa 1 dan lampu UV-nya ada 1 ya. Ya, lampu UV ada 1, terus UV-nya 50 watt. Oh, 50 watt. Ya. 50 watt besar itu. Terus di situ ada pelampung ya, itu. Ya, keran pelampung. Keran pelampung untuk mengatur ketinggian air. Nah, yang ini 3 ini tetap pakai ini Pak Roni, nyabutnya di sini. Oh, yang 3 nyabutnya di situ. Ya. Jadi nanti tinggal nyabut. Nah, kalau yang ini di sini. Oke, terus dari situ masuk ke waterfall. Jadi saya kira cukup hari ini mengulas kolam ini. Sekarang yang kita ulas adalah ikan koinya. Jadi tadi kan sudah. Kan belum lihat ikannya. Oh, belum lihat ikannya. Belum review ikannya. Belum tanya orang ya. Oh iya. Kesan-kesannya gimana? Oh iya, boleh. Jadi kesan-kesannya kalau buat kolam sepengalaman Pak Albert. Iya. Itu gimana Pak? Menurutnya? Jadi kalau saya mau bikin kolam, bikin sama ahlinya. Jangan bikin sekedar asal jadi, nanti pusing di belakangnya. Karena kalau sekedar jadi aja semua bisa. Tapi kan kita ini untuk jangka waktu panjangnya, yang paling utama kan airnya. Kita pelihara airnya dulu. Kalau dari itu aja sudah salah, percuma kita beli ikan sampai mahal-mahal pun juga kebuang juga akhirnya. Berarti ikan mahal ceritanya dari sini Pak. Pak Albert puas dengan airnya. Airnya ya, beli ikan mahal. Iya. Ya wes, terima kasih Pak Albert atas waktunya, sudah diizinkan tim Koi TV Indonesia untuk mereview kolamnya. Semoga kolam ini menjadi sumber inspirasi bagi penghobi-penghobi pemula yang haus atas informasi tentang kolam ya Pak Albert ya. Tetap kembali, nggak boleh coba-coba. Iya, nggak boleh coba-coba. Kalau mau bikin kolam, memang seharusnya kepada yang ahlinya. Ya. Begitu. Siapapun ahlinya. Iya, siapapun ahlinya, banyak sekali dimanapun, banyak lah. Jadi saya tidak menentukan, kalau di sini ya salah satunya Pak Trisno. Tapi banyak juga yang ahli juga di sini ya, yang lainnya. Jadi terima kasih atas waktunya sudah melihat video-video dari Koi TV Indonesia. Semoga ini menjadi pengalaman terbaik bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.